Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, di siang jelang sore hari ini Allah mudahkan kita, langkahkan kaki kita untuk berkumpul dalam satu majelis ilmu, satu halaqah, ya, satu kegiatan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat dari Allah yang sangat luar biasa. Maka mari sungguh-sungguh kita syukuri kegiatan kita hari ini dengan mengucap kalimat tahmid, kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah seorang muslim yang berkumpul di rumah-rumah Allah sebagaimana kita lakukan hari ini, ya, siang hari ini, melainkan Allah akan hadirkan sakinah, Allah hadirkan ketenangan hati, naungi mereka semua dengan rahmat, senantiasa dikelilingi oleh malaikat-malaikatnya Allah, dan Allah senantiasa sebut-sebut di hadapan para malaikat yang ada di sekitarnya. Artinya apa? Allah sangat bangga-banggakan kepada orang-orang yang senantiasa hadir di majelis ilmu, termasuk kita hari ini, detik ini hadir di masjid ini, di rumah Allah ini. Maka ada beberapa para ulama salafus saleh mengatakan, ketika ada yang hadir majelis ilmu, gitu ya, hadir datang dengan apa? Dengan lelahnya, dengan capeknya, kemudian dia datang dengan bersandar, gitu ya, seperti yang dilakukan oleh Bapak Ibu semua hari ini. Masya Allah, ini Allah bangga-banggakan, Allah sebut-sebut, ini loh hambaku, ya, di tengah-tengah pekerjaan, ya, sedang sibuk-sibuknya masih diluangkan waktunya untuk hadir di majelis ilmu, apalagi di rumah Allah ini. Masya Allah, ini Allah sebut-sebut. Atau pula mungkin, ya, Masya Allah, yang sedang banyak sekali sejatinya aktivitasnya, tapi di sela-sela ini diluangkan, ya, spesial. Ini Masya Allah, ini Allah sebut-sebut, Allah bangga-banggakan. Maka mari sebagaimana kita, ya, hamba-hamba Allah yang senantiasa dibangga-banggakan pula oleh Allah, kita isi seluruh waktu kita dengan waktu yang sangat mulia, waktu untuk senantiasa meraih limpahan pahala, menjadikan ini ladang amal solih, ladang untuk bekal kita nanti kembali ke surganya Allah. Amin Allahumma amin. Salawat salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan terbaik yang senantiasa kita nantikan syafaatnya, insyaallah. Salah satu tanda, ya, keberkahan orang hadir di majelis ilmu itu apa? Salah satunya adalah ketika orang hadir majelis ilmu, ini kan tempat yang sangat mulia, tempat hadirnya tadi disebutkan apa? Sakinah, ketenangan. Maka salah satu simbol hadirnya orang-orang yang, ya, rajin di majelis ilmu, ciri-cirinya apa? Mudah untuk ngantuk. Ini kelihatan. Di jam-jam seperti ini hadir majelis ilmu ngantuk, ini artinya apa? Sangat tenangnya kita, saking khusyuknya kita hadir majelis ilmu. Ini tanda, ya, sakinah. Maka ini ciri-ciri orang ahli surga, insyaallah, ya, masyaallah. Jadi mencari ketenangan bukan di luar sana, tapi justru cari ketenangan di majelis ilmu, ya, Masya Allah. Alhamdulillah, ya, Masya Allah. Baik, alhamdulillah, kita akan lanjutkan, ya, series kajian kita tentang Sirah Nabawiyah dari kitab Khulasatul Nurul Yakin. Walaupun kita referensinya kita ambil dari 3 kitab, ya, dari kitab Nurul Yakin, kitab induknya Khulasatul Nurul Yakin yang ditulis oleh, ya, Syekh Khudori Bek. Kemudian juga kita ambilkan dari Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Ibnu Katsir, ya, dan juga, ya, kita ambilkan referensi dari Sirah Nabawiyah dari kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum yang ditulis oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Barakfuri, ya. Kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu, semoga Allah hujamkan kita semuanya, ya, hidayahnya, cahaya terang, solusi dari setiap persoalan yang sedang kita hadapi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Kalau di beberapa pertemuan kemarin kita membahas tentang fase mulai dari Rasulullah SAW lahir hingga beliau jelang perjalanan menuju Madinah. Maka di series kita kali ini kita masuk di mana Rasulullah mulai tiba di Madinah. Khususnya kemarin terakhir kita membahas beliau tiba di Quba, salah satu tempat
ya singgah beliau pertama kali untuk di area Madinah. Jadi Kuba ini sebenarnya adalah wilayah di sekitaran Madinah. Makanya kemarin kita bahas di Kuba inilah sejatinya Rasulullah pertama kali, Masya Allah ya, membangun masjid yang pertama. Bahkan ada beberapa riwayat mengatakan ketika para muhajirin dan kaum ansor ini merasa iri dalam hal kebaikan. Iri apa? Ya Rasul, mudah sekali bagi orang penduduk Mekah itu untuk umroh, untuk ihram setiap harinya. Tinggal ambil mikot, keluar dari ya Mekah sebentar, langsung dia bisa tawaf ya, langsung tawaf di Ka'bah, terus kemudian sholat sunnah di belakangnya ya Maqam Ibrahim, kemudian Safa Marwah yang melakukan sa'i, kemudian tahalul. Mudah sekali bagi orang penduduk Mekah. Lalu bagaimana kami orang-orang Madinah, orang-orang yang dari kaum Ansor dan Muhajirin? Maka Rasulullah berikan salah satu amalan yang sangat luar biasa. Apa itu? Selama engkau itu ya mengambil wudhu dari tempat rumahmu, kemudian suci menuju Masjid Kuba, kemudian sholat di sana. Boleh sholat sunnah, boleh sholat wajib, maka itu pahalanya laksana ihram ya, dan itu pahalanya dengan sempurna, Masya Allah. Jadi kalau nanti Bapak Ibu diizinkan oleh Allah mudah untuk ya umrah atau berhaji, ketika nanti di Madinah, manfaatkan waktu betul itu. Jadi bukan hanya kita pas ihram, pas umrah di Mekah saja, tapi pas di Madinah bisa mendapatkan pahala ihram. Dengan cara apa? Di pagi hari ambil wudhu dari hotel, kemudian bisa pesan taksi ya untuk menuju ke Masjid Kuba. Masjid Kuba ini dekat sekali, ya nggak sampai 1 jam dari Masjid Nabawi. Itu kalau kita berkunjung ke sana paling ya Masya Allah nggak sampai 100.000 lah kalau untuk taksi mobil itu ya. Ke sana ambil wudhu dari hotel, kemudian sholat sunnah di Kuba sana, sudah dapat pahala senilai umrah, Masya Allah ya, di Masjid Kuba. Kita masuk di sesi di bab ini tentang tibanya ya Rasulullah SAW di Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Semoga Allah berkahi para musannif pengarang kitab ya Syekh Umar Abdul Jabbar, Syekh Khudari Baik, Syekh Syafiur Rahman Mubarak Furi ya, dan juga Imam Ibnu Katsir. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. An-nuzulu bikba'a awwalu masjidin buniya fil islami. An-nuzulu ya singgahnya bikuba'a di Kuba ya, maksudnya ini adalah singgahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu masjidin ya, permulaan masjid ya, masjid yang paling utama, buniya yang dibangun fil islami di masa ya kaum muslimin. Bagian pertama, wasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kuba'a ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tiba ya, wasalla ini dan datang atau tiba, ar-rasulu ya, utusan ya sallallahu alaihi wasallam di Kuba itu fil yaumis tsani min Rabiul Awal, di hari yang kedua dari bulan Rabiul Awal. Ini adalah tahun pertama Hijriah, tepatnya tanggal 2 dari bulan Rabiul Awal. Ini kalau di kitab Khulasatul Nurul Yakin. Kalau kita nanti ya bisa compare atau bisa dikombinasikan dengan kitab Syafiur Rahman Mubarak Furi yang Ar-Rahiq Al-Maktub, itu disebutkan tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya di hari Senin. Jadi tanggal 12 Rabiul Awal di hari Senin Rasulullah SAW tiba di Kuba. Jadi di wilayah Madinah tapi tepatnya di Kuba. Kalau dalam kitab ini disebutkan tanggal 2 bulan Rabiul Awal tahun pertama Hijriah. Ba'da makatha salasa asyrata sanatan. Beliau ya setelah tadi tiba di Kuba ya, beliau ini sebelumnya kan sudah tinggal di Mekah kurang lebih berapa? Salasa asyrata sanatan, 13 tahun. Mudayyaqan alaihi fi Makkah, dengan segala keterbatasan, penindasan, penganiayaan ya, mamnu'an minal jahri bidakwati, dan tekanan yang sangat dalam mensyiarkan agama Islam. Jadi Rasulullah setelah 13 tahun fase kehidupan di Mekah, maka beliau mulailah hijrah di Madinah. Wa qad aqama bi Quba'a ya asnataini wa ashrina lailatan baina ashabihi minal muhajirina wal ansori aminan mutma'innan. Kalau dalam kitab ini disebutkan Nabi SAW tinggal di Kuba itu sebelum benar-benar
menetap di Madinah, di Quba ini disebutkan dalam kitab ini adalah isnataini wa ashrina, yakni 22 malam. Kalau di dalam kitab Syafiur Rahman Mubarakfuri disebutkan hanya 5 hari saja. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu sudah tiba di Madinah. Tapi kalau dalam kitab ini disebutkan 22 malam. Beliau mukim sebentar di Quba ya bersama kaum Muhajirin dan Ansor di sana. Waqad bana fi tilkal maddati masjida Quba. Di masa itulah beliau mendirikan Masjid Quba. Alladzi wasafahu Allahu annahu masjidun ussisa ala taqwa. Dan ya yang masjid inilah yang oleh Allah sifatkan dengan masjid yang didirikan atas dasar ketakwaan. Jadi ada perbedaan ya, tapi ini tidak mengurangi fadilah dari kita belajar tentang sirah ini ya. Ada perbedaannya apa tadi? Singgahnya di Quba, kalau di kitab Khulasatul Nurul Yakin ini adalah 22 malam sebelum beliau tinggal nanti di salah satu rumah sahabat Al-Ansor, yakni Ayyub Al-Ansori ya. Sebelum tinggal di sana, beliau singgah dulu di Quba 22 malam. Tapi kalau di kitab Sirah Nabawiynya Ar-Rahil Mahtum itu adalah 5 hari. Jadi beliau datang di Quba Senin, kemudian di hari Jumatnya sudah melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Kita lanjutkan. Al-wusulu ilal Madinati awwala Jum'atin fil Islami awwalu khutbati fil Islam. Al-wusulu ilal Madinah. Jadi sampainya ke Madinah awalu Jum'atin. Ini juga tentang menjelaskan awalnya sholat Jum'ah fil Islami ya, dalam agama Islam. Awalu khutbatin fil Islam, dan juga awalnya sejarahnya khutbah Jum'at dalam Islam ya, yang pertama. Lama ya, ketika kharaja keluar ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam min Quba. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini keluar dari Quba, qasidal Madinata, menuju ya Madinah, ahatat bihil ansoru. Beliau sudah disambut, dikerumuni oleh orang-orang Ansor. Ya, dikerumuni oleh orang-orang Ansor. Wahum mutaqalladuna suyufahum, dan mereka itu dalam keadaan apa ya, mengeluh-ngeluhkan ya. Mutaqalladuna itu mengeluh-ngeluhkan. Farihina mustabsyirina, bungah ya, artinya apa? Sukacita, benar-benar mengeluh-ngeluhkan, benar-benar bersukacita, bergembira sekali. Bahkan kalau dalam kitab Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir menjelaskan orang-orang Ansor ini, mereka setiap hari ketika mendengar berita Rasulullah akan datang, mereka setiap hari dari pagi hari itu, maupun anak ya, orang tua, bahkan juga para budak itu, mereka sudah apa? Melihat ke jalan, menunggu-nunggu mana sejatinya sosok Rasulullah ini. Ya, ditunggu-tunggu sampai suasana terik itu dilalui, ditunggu sampai larut, kemudian mulai ya matahari mulai terbenam, beliau pulang kembali dengan tangan hampa. Besoknya begitu terus. Jadi ditunggu-tunggu perjalanan Rasulullah itu sampai tiba di Madinah. Sampailah ya ketika sungguh-sungguh terlihat ada orang Yahudi, salah satu orang Yahudi ini sedang naik di salah satu bukit, melihat bahwa itu benar-benar ada dua orang yang sedang berjalan, bukan hanya fata morgana, bukan hanya bayangan-bayangan, tapi ada dua orang yang sedang berjalan. Beliau teriak-teriak, ini orang Yahudi ya, sesungguhnya ini loh ya, kakeknya orang Arab datang ya, kakeknya orang Arab datang, ini maksudnya adalah Rasulullah. Ini teriakannya orang Yahudi, maka membuat orang-orang Ansor langsung lari semuanya kembali, ingin menyambut, ingin melihat siapa sejatinya itu yang datang. Tapi saat itu ya, Masya Allah, karena Rasulullah itu dibonceng ya, naik untanya itu oleh Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang Ansor itu melihatnya, dikiranya yang Rasulullah itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi semuanya itu pengen nyambut Abu Bakar As-Siddiq ini. Semuanya pengen langsung menyambut, sementara Abu Bakar As-Siddiq pun juga dengan sukacita juga ya, guyup gitu, apa namanya, blater gitu, langsung menyambut. Jadi dikiranya adalah Rasulullah itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sampai satu ketika matahari mulai menyengat, kemudian Rasulullah mulai terik, ditutupi dengan kain oleh Abu Bakar As-Siddiq. Barulah semuanya pada sadar bahwa Rasulullah itu adalah yang di belakang. Masya Allah. Kemudian ya ada pekikan-pekikan takbir yang luar biasa, khususnya dari gema takbir dari Bani Amr bin Auf ya. Ya, kita lanjutkan lagi. Waqad adrakatul jumu'ati fit thoriq. Dalam perjalanan itu ya, tibalah saatnya waktu Jumat. Jadi ini tadi di hari Jumatnya Rasulullah tiba di Madinahnya. Kalau di Kubanya hari Seninnya gitu ya.
fasallaha bimam ma'ahu minal muslimina. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam salat bersama kaum muslimin. Kalau dalam kitab Bidayah wa Nihayah disebutkan ada 100 laki-laki yang ikut langsung di situ salat Jumat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi awalu Jum'atin. Inilah awal permulaan salat Jumat yang pertama kali. Jadi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, itulah pertama kali adanya event untuk melakukan salat Jumat. Wa khutbatuha awwalu khutbatin fil Islam. Dan disinilah bermula juga khutbah Jumat yang pertama dalam Islam. Nah, alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi. Wa qad kharaja limulaqatihi ahlul Madinah. Jadi wa qad dan benar-benar kharaja keluar limulaqatihi keinginan untuk benar-benar berjumpa Ahlul Madinah, yakni para penduduk Madinah. Jadi para penduduk Madinah ini benar-benar sudah nunggu, sudah ingin sekali berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahumun nisa'u, dan Masya Allah para kumpulan perempuan, wasibyanu kumpulan para anak-anak ya, bocah cilik, wal walaidu para budak. Yaqulna, kemudian mereka semuanya berucap. Disinilah ada beberapa perbedaan pendapat. Kalau di kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum dan juga di kitab Khulasatul Yakin ini sama ya. Ada syair yang diucapkan oleh para penduduk kaum Madinah ya, yang seringkali masyhur digunakan oleh para nadhiyin. Apa itu? Nih, syairnya di sini disebutkan. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajib syukru alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta' anta syaraftal madinah marhaban ya khairada. Apa makna ini ya? Kalau kita coba dari maknanya saja ya, telah terbit sang purnama atas kita ke arah ya saniyatil wada. Wajib bagi kita bersyukur selama ada sang penyeru karena Allah. Wahai yang diutus untuk kami, engkau datang dengan membawa pembawa amanah suci. Telah kau muliakan Madinah, selamat datang wahai sebaik-baik penyeru. Marhaban ya khairada'in. Ya, Masya Allah. Jadi ini detik-detik ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah. Jadi ada sekilas sambutan dari kaum Ansar yang sudah menunggu-nunggu ya kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya setelah masuk fase ini, tibalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mulai diperebutkan oleh kaum Ansar. Siapa yang akan disinggahi rumahnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentu semuanya pasti ingin bertetangga, berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Madinah, kana la yamurru bi baitin min buyutil ansari ila sa'aluhu ayyanzila indahum. Jadi mereka itu ya semuanya saling meminta kepada Rasulullah untuk singgah di rumah mereka. Semuanya pingin gitu ya. Kemudian Nabi SAW akhirnya memutuskan ya, dalam beberapa sirah, dalam beberapa riwayat yang lain disebutkan Rasulullah itu sejatinya ingin bertanya-tanya di mana letak posisi Bani Najjar. Bani Najjar ini sejatinya masih kerabat dari ibunya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu gak ingin menjadikan beban bagi orang-orang Ansar, pingin ke tempat yang masih ada hubungan family dengan beliau, yang paling dekat dengan Bani Najjar. Nah ini disebutkan posisi letaknya itu ya dekat dengan rumah dari Ayyub Al-Ansari, dan juga nanti disitulah letak titik di mana dekat disitulah Masjid Nabawi itu dibangun. Rasulullah nanti akan singgah di sekitaran di sana. Ya, jadi Rasulullah pertama kali nanti akan tinggal, kalau dalam kitab ini disebutkan fanazzala inda Abi Ayyub Al-Ansari. Nabi SAW singgah di rumah sahabat Ayyub Al-Ansari. Namanya adalah Ayyub dari golongan Ansar.
fid daril asfali. Kenapa kok rumah ini yang ditunjuk oleh Rasulullah? Karena ini rumah yang paling awal ketika masuk ke Madinah, atau rumah yang mudah untuk nanti diziarahi oleh para sahabat yang lainnya. Jadi agar mudah kalau ada orang-orang lain ngertak nih, pengen lihat Rasulullah itu yang mana didatangin. Ini rumah yang paling strategis, makanya dipilihlah rumah sahabat Ayyub Al-Ansari. Nanti kemudian di sanalah Rasulullah membeli tanah kepada 2 orang anak yatim. Tanah inilah yang akan dibangun kemudian oleh Rasulullah langsung dengan tangan beliau Masjid Nabawi. Sampai-sampai para sahabat tuh melihat, ya, apakah kita ini nggak zalim kalau melihat Nabi itu ngangkat-ngangkat batu untuk bangun masjid, sementara kita nggak mau bantuin. Akhirnya para sahabat ikut bantuin untuk membangun masjid tersebut. Dan di dalam di situ ada riwayat yang menyebutkan ada sebagian di situ makam yang kemudian dibongkar ya untuk dipindahkan. Kemudian dibangunlah masjid, kemudian di samping-sampingnya disitulah rumah nanti yang akan disinggahi jadikan rumah oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi selama itu belum jadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih tinggal sementara di rumah sahabat Ayyub Al-Ansari. Jadi tujuan tadi adalah rumah tadi paling awal masuk ke Madinah, dan supaya kaum muslimin mudah berziarah ke rumah beliau untuk melihat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqad kana al-ansaru yuhibbuna man hajara ilaihim. Jadi benar-benar adanya kaum Ansor itu ya yuhibbuna, mencintai, sungguh-sungguh sayang banget dengan orang-orang muhajirin ya. Hajar ini orang-orang hajirin. Ini kecintaan kaum muhajirin dengan, Masya Allah, orang Ansor ini juga sampai disebutkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Hasr ayat 9 ya. Betapa orang Ansor ini tulus, penuh, sungguh-sungguh mencintai orang-orang dari muhajirin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'sirun ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqashshuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan beriman sebelum kedatangan mereka, maksudnya sebelum kedatangan kaum muhajirin, mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Mereka tidak mendapatkan keinginan di dalam hatinya terhadap apa yang diberikan kepada muhajirin. Mereka mengutamakan muhajirin daripada dirinya sendiri meskipun mempunyai keperluan yang mendesak. Artinya apa? Meskipun orang-orang Ansor ini juga butuh, tapi karena saking cintanya dengan orang muhajirin, maka diutamakanlah orang muhajirin terlebih dahulu. Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, itulah orang-orang yang beruntung. Masya Allah. Ini digambarkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana cintanya kaum Ansor ini kepada kaum muhajirin dalam menyambut orang-orang yang sedang hijrah. Masya Allah. Ya. Hatta innahum tanazza'u fi nuzulihim. Ya, sampai-sampai mereka itu rebutan untuk menyambut orang muhajirin. Jadi rebutan, aku dulu, sampai rebutan. Sampai ada yang meriwayatkan kisah tentang rebutan ini akhirnya diputuskanlah dengan cara apa? Biar adil ya, dibagi. Ada yang nyebutnya sampai diundi gitu ya, agar bisa semuanya dapat satu-satu tanpa adanya rebutan. Tsumma innar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akha bainahum ukhuwatan islamiyah. Kemudian Rasulullah itu mengadakan yang namanya mu'akhah. Apa itu mu'akhah? Mu'akhah itu mempersaudarakan kaum Ansor dengan kaum muhajirin. Jadi saat itu ada 90 orang laki-laki, 45 dari kaum Ansor, 45 dari kaum muhajirin, disatukan menjadi saudara. Dan di situ disebutkan mereka boleh saling mewarisi satu sama lain. Jadi langsung misalkan kaum Ansor punya harta 1 hektar, langsung ini dibagi 2 ya, satunya untuk saudara dari muhajirin, satunya Ansor. Semuanya saling memiliki satu sama lain, dipersaudarakan. Ada juga yang langsung untuk apa? Dinikahkan satu sama lain. Ini namanya mu'akhah. Tujuannya apa?
agar nanti di sana tidak ada ketimpangan secara sosialnya. Jadi mereka sama-sama mau pendatang ataupun yang asli warga penduduk yang mukim itu sama-sama saling memiliki dalam satu ikatan ukhuwah Islamiyah. Ya, insyaallah. Allafat qulubahum, ya. Yang diibaratkan di sini ya, masyaallah, wa ja'altaha ka'asyai'il wahid, wa ja'alatha ka'asyai'il wahid. Diibaratkan sebagai satu kesatuan. Proses mu'akhoh ini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilakukan di rumah sahabat namanya Anas bin Malik. Ya. Dalam proses mu'akhoh ini juga tadi, sebagaimana hujahnya disebutkan dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 9, di mana orang-orang Ansor ini memiliki derajat ithar. Mereka mementingkan kebutuhan saudara sama muslimnya meskipun dia sangat membutuhkan. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadakan mu'akhoh, mulailah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya menetap di Madinah dan memerintahkan untuk mencari keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih tertinggal. Salah satunya adalah putranya Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau yang membantu proses saat Rasulullah masih berada di Gua Thur, yang kemarin kita bahas ketika beliau sebelum ya perjalanan dibantu oleh yang memiliki unta yang disewa untuk penunjuk jalan. Abdullah bin Abu Bakar inilah yang malam harinya mengunjungi Rasulullah menyampaikan kabar-kabar tentang kondisi penduduk kaum Quraisy. Nah, kemudian didapatkanlah fakta-fakta bahwa kaum musyrikin di Mekah itu semakin melancarkan penindasan khususnya kepada keluarga-keluarga yang ditinggalkan sedang berhijrah. Maka di saat itulah juga ternyata diiringi dengan adanya beberapa kaum muhajirin yang beliau itu namanya apa ya, jet lag ya, atau baru pindah ke satu wilayah yang bukan wilayahnya, itu biasanya apa, kaget secara fisiknya, maka banyak yang ngedrop, termasuk Abu Bakar As-Siddiq itu demam. Banyak kaum muhajirin yang demam, kemudian banyak juga adanya penindasan orang-orang Islam yang ada di Mekah yang masih tertinggal, dari kerabat-kerabat yang tertinggal. Maka disinilah awal muasal sejarahnya adanya kunut nazilah disebutkan. Jadi kunut karena adanya musibah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mendoakan semua kaum muslimin yang kena musibah tadi, yang ada di Madinah, yang kena demam dan sebagainya, dan juga kaum muslimin yang ada di Mekah yang sedang ditindas oleh kaum musyrikin. Beliau mendoakan di waktu setelah sholat subuh, ya. Bukan di setelah sholat subuh, di waktu sholat subuh, di setelah i'tidal, setelah ruku, ya, sami Allah liman hamidah, barulah membaca doa kunut. Jadi kalau ada ini termasuk apa, Palestina, orang-orang Palestina sedang digencarkan adanya agresi dari Israel, kita boleh melakukan doa kunut nazilah untuk saudara-saudara muslim di Palestina. Nah, kemudian banyaknya orang-orang muhajirin yang terkena demam, lalu Nabi SAW mendoakan mereka agar Allah mencabut penyakit itu dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, selanjutnya insyaallah di pertemuan yang akan datang ini sudah kita masuk di fase Madinah.